Selamat pagi saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Pada pagi hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan kembali yang terambil dari kitab 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara, berserah atau menyerah bukanlah kata yang populer. Kita biasanya menggunakan kata tersebut dalam hal menyatakan sesuatu yang negatif setelah menderita kekalahan. Misalnya, kita menggunakan dengan kalimat menyerah saja, atau tidak ada pilihan lain selain menyerah, atau kalimat habis daya, hanya menyerah yang aku lakukan. Ya, kalimat-kalimat ini mendefinisikan dan mengarahkan pengertian kita bahwa kata menyerah atau berserah bukanlah sesuatu yang dirindukan. Siapapun di antara kita, biasanya kita memberikan perlawanan sebelum tiba pada titik menyerah. Karena ketika sampai pada titik menyerah, sering kita identikan dengan kekalahan. Kalah melawan pergumulan hidup dengan berbagai masalahnya, akhirnya kita menyerah. Saudara, sesungguhnya ada sesuatu jenis penyerahan yang terhormat dan layak untuk dilakukan. Itu adalah tindakan menyerahkan hidup pada Tuhan. Penyerahan seperti ini bukan dilakukan setelah habis daya. Penyerahan hidup pada Tuhan semestinya dilakukan sedari awal. Hal ini terjadi karena kita menyadari bahwa hidup ini sesungguhnya bergantung sepenuhnya pada kemurahan Tuhan. Karena itu penyerahan semacam ini bukan karena desakan pergumulan, melainkan kesadaran bahwa di hadapan Tuhan yang kuasa, kita tidak mampu melakukan apapun yang baik tanpa topangan kasih-Nya. Saudara, orang yang menyerahkan diri pada Tuhan akan mengalami ketenangan. Sebab pada titik penyerahan diri yang benar, kita berdamai dengan segala pergumulan hidup dan menang untuk melawan keinginan diri sendiri. Namun, bukan hal yang mudah untuk sampai pada penyerahan diri yang benar. Karena penyerahan diri melibatkan rasa percaya yang sungguh kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan mengendalikan kehidupan ke arah yang lebih baik, meskipun harus melewati kehidupan yang penuh dengan duri dan sesak. Saudara, ada banyak perasaan yang menanggalkan penyerahan diri pada kedaulatan Allah. Salah satunya adalah rasa khawatir dan mungkin juga keinginan duniawi yang sering mendesak kita. Itu juga yang diungkapkan oleh Rasul Petrus yang mampu menangkap pergumulan jemaat yang sedang berada di perantauan saat itu. Mereka begitu khawatir dan rasa khawatir itu dilanjutkan dengan ketidakpercayaan atau keraguan bahwa Tuhan mampu memelihara kehidupan mereka. Demikianlah kekhawatiran berdampak kepada siapapun dan di zaman kapanpun. Dan menarik untuk kita cermati bersama bahwa kata yang diterjemahkan khawatir di dalam bagian teks ini berasal dari kata Yunani merimnan yang merupakan satu kata yang berasal dari kata dasar merimnao. Salah satu arti dari kata merimnao adalah membagi pikiran. Kita sering membagi pikiran sehingga kita tidak mengharapkan Tuhan seutuhnya dan malah beronta dengan memaksa Tuhan untuk memenuhi sesuai dan sebanyak keinginan kita. Itulah yang membuat hidup kita tidak tenang dan terus hidup dalam kegelisahan karena kita dikejar oleh keinginan diri yang begitu besar dan kita dikejar oleh kegelisahan diri sendiri. Saudara, berserah dan menyerah dalam hal ini adalah melibatkan iman dan harapan pada Tuhan saja. Berserah yang seperti demikian tidaklah pasif. Berserah artinya turut aktif mengikuti kehendak Tuhan sambil terus melakukan yang terbaik yang kita bisa berikan. Dengan demikian, berserah yang benar
bukan bermalas-malasan atau masa bodoh tentang kehidupan, seolah-olah kita berpura-pura bahwa kehidupan ini tidak sulit. Bukan. Berserah yang dimaksud adalah giat bekerja dengan segala daya yang kita miliki, dengan segala keahlian yang kita miliki. Kita berusaha mengatasi kesulitan dan terus berharap kepada Tuhan, serta mengharapkan bahwa Dialah yang mengendalikan semua apapun yang kita lakukan itu ke arah yang baik. Inilah yang disebut dengan berharap dan berserah kepada Tuhan seutuhnya. Kepada Tuhan harapan kita, meskipun kita bekerja, meskipun kita harus melewati jalan yang sulit, tetapi kita menyerahkan semuanya apa yang kita upayakan itu ke dalam tangan Tuhan yang kuasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk hari yang Tuhan izinkan bagi kami untuk bernafas. Terima kasih Tuhan izinkan bagi kami kehidupan yang bisa dilanjutkan. Terima kasih Tuhan memberikan waktu dan ruang bagi kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Dan terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan dan menguatkan kami bahwa hanyalah dari Tuhan kami bisa berharap seutuh-utuhnya. Kami tidak bisa mengharapkan apapun yang terbaik dari dunia ini yang sering berubah-ubah. Dan kami tidak bisa mengandalkan diri kami untuk mengatasi diri kami sendiri saja. Kami membutuhkan Tuhan. Karena itu apapun yang terjadi di sepanjang hari ini yang akan kami lewati, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi bagi kami. Dan tuntunlah kami untuk bisa melakukan yang terbaik dalam menghasilkan hal-hal yang baik untuk kehidupan kami dan orang lain. Tuhan, kiranya Engkaulah yang menjadi pemelihara kehidupan kami dan kami tidak melepaskan Engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.